Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kali ini saya, Din Murdianto, akan mencoba menjelaskan tentang diferensiasi implisit. Ya, seringkali peubah tak bebas dan peubah bebas sehingga hanya dapat dinyatakan dalam bentuk fx, y sama dengan 0. Fungsi yang demikian disebut sebagai fungsi implisit. Nah, untuk fungsi implisit, diferensiasi dilakukan pada kedua sisi dengan memandang y sebagai fungsi dari x dan juga menerapkan aturan rantai. Oke, untuk lebih memahaminya, mari kita contoh. Dengan diferensiasi implisit, dapatkan dx per dy jika 6y pangkat 3 ditambah cos y sama dengan x pangkat 3. Penyelesaian. Dengan diferensial kedua sisi terhadap x dan y sebagai fungsi dari x, maka akan diperoleh sisi kiri ya, kita perhatikan d per dx dari 6y pangkat 3 ditambah cos y sama dengan, di sisi kanannya diturunkan juga yaitu d per dx dari x pangkat 3. Nah, selanjutnya karena di sisi kiri itu memuat variabel y, maka kita harus mengubah bentuknya menjadi d per dy dari 6y pangkat 3 plus cos y dy per dx. Sedangkan yang di ruas kanan itu karena dia memuat variabel x, maka kita langsung turunkan yaitu menjadi 3x pangkat 2. Selanjutnya di sisi kiri kita turunkan terhadap y yang di dalam kurung itu 6y pangkat 3 diturunkan menjadi 6 dikali 3y pangkat 2, sedangkan turunan dari cos y itu adalah min sin y. Tapi diperhatikan di sini bahwa masih ada masih ada fungsi ini ya, x dy per dx. Nah, selanjutnya ini kita kalikan biasa. 6 dikali 3 itu sama dengan 18 y pangkat 2, kemudian plus dikali min itu jadi min sin y, dx per dy tetap dan 3x pangkat 2. Sehingga kalau kita rubah bentuknya, karena tadi yang diminta adalah dy per dx, maka kita rubah bentuknya menjadi dy per dx sama dengan 3x pangkat 2 dibagi 18y pangkat 2 dikurang sin y. Ya, contoh selanjutnya, sekarang kita akan mencari kemiringan garis singgung dan juga sudah diketahui titiknya yaitu titik 4,0 pada kurva 7y pangkat 4 ditambah x pangkat 3y ditambah x sama dengan 4. Penyelesaiannya sama seperti tadi, kedua ruas kiri dan kanan kita turunkan yaitu d per dx dari ruas kirinya yaitu 7y pangkat 4 ditambah x pangkat 3y ditambah x sama dengan d per dx dari 4. Ya, kita tahu di sisi kiri karena ada 3 suku, supaya memudahkan nanti kita akan pisah dia menjadi 3 bagian, yaitu 3 sukunya kita turunkan masing-masing akan mendapat d per dx. Dan di ruas kanan kita perhatikan di sini adalah 4 ya, turun dari 4 karena 4 ini konstan, maka nanti akan langsung menjadi 0. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi saya bilang masing-masing suku, yaitu suku pertama 7y pangkat 4 dia dapat dx, kemudian suku yang kedua x pangkat 3y dari sini dia juga dapat turunan d per dx. Begitu juga dengan suku yang ketiga yaitu x, dia mendapat d per dx. Jadi kita turunkan satu persatu ya, atau kalau mau dikalikan ya mungkin seperti ini ya, masing-masing dapat d per dx atau masing-masing suku diturunkan terhadap x. Nah, lebih panjang kita perhatikan dulu suku yang pertama. Suku yang pertama ini diturunkan terhadap x, tapi dia sukunya adalah y, sehingga kita harus merubah bentuknya menjadi seperti ini, d per dy dari 7y pangkat 4. Nah, ada notasi tambahan yaitu dy per dx ditambah
Nah, yang di dalam kurung besar ini berasal dari suku yang kedua, yang ini tadi, D per dx dari x pangkat 3y. Kenapa dipisah? Karena di sini kita menggunakan aturan rantai. Jadi kita anggap misalnya ini adalah U, ya, dan ini adalah V, maka turunan U kali V dengan aturan perkalian itu adalah U dikali V aksen. Nah, U tadi x pangkat 3, V aksen berarti turunan dari V, ya, turunan dari Y, D per dx dari Y, ditambah dengan V, ya. V itu adalah Y, dan di sini V-nya adalah Y, kemudian dikali dengan U aksen. U aksen adalah turunan dari U. Nah, berarti D per dx ya turunan dari U, x pangkat 3. Oke ya. Nah, itu untuk yang suku kedua. Kemudian untuk suku yang ketiga, nah ini kita lihat, ini tetap saja belum kita turunkan supaya nanti kita turunkan serempak. Plus D per dx dari X. Dan yang ruas kanan tadi sudah kita turunkan, hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya tinggal kita turunkan lagi ya. Ini sudah bentuk dy turunan y, berarti kita turunkan biasa. Ingat ya, koefisien konstanta dikali dengan pangkat, koefisien dikali dengan pangkat. Maka ini turunannya adalah 7 kali 4 sama dengan 28 y pangkat 3 dy per dx. Oke, selanjutnya yang ini nanti akan menjadi turunan, ini ada turunan terhadap x tapi dia y, berarti nanti dia akan tetap kita kalikan saja yang jadi x pangkat 3 dy per dx. Nah, nanti jadi 4 suku ya. Jadi suku yang kedua ini tadi kan ada suku kedua, dia akan jadi 2 suku. Nah, suku yang kedua ini yaitu nanti jadinya y dikalikan turunan dari x pangkat 3. Nah, turunan x pangkat 3 kita ketahui adalah, nah betul, kita kalikan saja, 3 kali 1 3, pangkatnya dikurangi 1, maka menjadi 3x pangkat 2. Nah, sedangkan untuk yang suku terakhir, turunan dari x adalah 1. Ya, sehingga bisa kita tulis seperti ini. 28 y pangkat 3 dy per dx ditambah x pangkat 3 dy per dx ditambah 3y dikali x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita rubah ke bentuk standar, yaitu dy per dx. Perhatikan di sini ada 2 ya yang membuat itu dy per dx. Kita kumpulkan, kan nanti dia akan menjadi, kalau kita keluarkan dy per dx nya berarti tinggal ini ya, tinggal konstantanya yaitu 28y pangkat 3 ditambah x pangkat 3. Mana dia? Nah, di sini dia. Nah, jadi pembagi ya. Kemudian yang tidak memuat dy per dx yaitu ini ya, saya tandai 3y x pangkat 2 ditambah 1, itu kita pindah ruaskan karena tadi mereka ini positif semua, maka dia jadi negatif. Di sini negatifnya kita taruh di sini. Dia pindah ke ruas kanan, jadi 3y x pangkat 2 ditambah 1 dibagi 28y pangkat 3 plus x pangkat 3. Nah, kita sudah berhasil menurunkan kurva ya, persamaan kurva ini. Jadi hasilnya adalah ini ya. Nah, tapi yang diminta apa? Yang diminta adalah kemiringan garis singgung. Gimana? Nah, di titik 4,0, berarti masih ada satu langkah lagi harus kita kerjakan. Ini yang sudah kita dapat tadi. Oke, mungkin bisa saya hapus dulu coretan-coretannya. Nah, karena kita sudah dapat tadi dy per dx nya dan kita tahu titik yang diminta, kita tinggal substitusi saja. Kita tinggal substitusi nilai x dengan 4 ya, dan nilai nilai y dengan 0. Nah, sehingga nanti menjadi seperti ini ya, ada y kita ganti 4, x kita ganti 0. Nah, ini karena dia dikali maka dia akan habis jadi 0, tinggal 1.
Tuh. Selanjutnya di sini juga y-nya 0, maka yang ada ini pasti 0. Berarti akan tinggal yang di sini x pangkat 3. X-nya berapa? X-nya 4. 4 pangkat 3 sama dengan, iya betul, 64. Maka hasilnya adalah min 1/64. Ya, seperti ini ya cara menuliskannya. Garis singgung kita lambangkan dengan m tan sama dengan dy per dx dengan batasan x sama dengan 0 dan y x sama dengan 4 dan y sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah min 1/64. Oke. Iya. Ini contoh yang ketiga untuk diferensiasi implisit. Sama ya seperti tadi, kita akan mencari kemiringan garis singgung di titik 2,-1 pada kurva. Nah, ini kurvanya berbeda sekarang. Kurvanya adalah y pangkat 2 dikurang x ditambah 1 sama dengan 0. Ya, ini penyelesaiannya. Sama seperti tadi, yang pertama adalah kita turunkan kedua ruas terhadap x ya. D per dx, ruas kiri dapat, ruas kanan dapat. D per dx dari ini fungsinya tadi yang di atas, y pangkat 2 dikurang x ditambah 1. Nah, ini juga 0 dari kurva tadi ya, persamaan kurvanya. Ya, sama seperti tadi, karena yang di ruas kiri ini memuat 3 suku, maka kita pisahkan saja nanti. Masing-masing suku kita pisahkan dan kita turunkan ya, kita bagi dx nya, jadi semua dapat dx, itu x pangkat 2 nya dapat, min x nya dapat, dan plus 1 nya juga dapat. Begitu juga yang di kanan. Nah, tapi karena ini 0, maka nanti hasilnya pasti 0. Ya betul, hasilnya nanti akan 0. Oke, kita lihat, kita bagi dulu ya, kita bagi, maksudnya kita turunkan semua suku, baik yang di kiri maupun yang di kanan. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa yang di kanan itu pasti 0, jadi kita tinggal memperhatikan yang di ruas kiri. Ada nggak yang masalah nanti di ruas kiri nih? Mana kira-kira? Nah, ini ya, hanya satu nih suku yang di depan ini. Kita menurunkan dia terhadap x, tapi ternyata isinya adalah fungsi y kuadrat. Nah, berarti kita harus menggunakan implisit di sini. Kemudian yang di suku kedua ini tidak masalah ya, turunan terhadap x, fungsinya x. Kemudian ini juga turunan terhadap x dan dia adalah konstan. Berarti nanti dia pasti akan bernilai 0 ya. Oke, kita belum turunkan di sini supaya serempak ya. Ini perhatikan yang suku kedua dan suku ketiga ini masih sama, turun saja dari atas. Nah, ini kita rubah bentuk yang di depan. Nah, dari d per dx supaya bisa diturunkan maka kita perlu d per dy, tapi kita tambah di belakangnya ada dy per dx. Sudah. Nanti tinggal kita turunkan saja y pangkat 2 diturunkan terhadap y, maka 2 dikali 1 yaitu 2, y pangkatnya 2 dikurang 1 ya. Sama juga yang ini ya. X diturunkan terhadap x, maka min 1 nanti hasilnya. Di sini juga diturunkan jadinya 0. Oke, kita lihat mana hasilnya. Iya, sehingga nanti tinggal yang di depan tadi ya, y kuadrat diturunkan menjadi 2y kali dy per dx dikurang 1. 1 dari mana min 1 ya? Dari sini tadi. Sini yang ini tadi saya bilang sudah jadi 0, karena juga 0. Oke. Selesai? Belum. Kita harus merubah dulu karena tadi kita mau mencari kemiringan garis singgung. Fungsinya kita rubah dulu menjadi bentuk dy per dx. Sama ya, kita pindah ruas, hati-hati. Ini operasi pengurangan, bukan perkalian. Kita pindah ke kanan, maka dia akan menjadi ya, positif 1. Setelah itu nanti dia, di sini 2y ya, 2y ya, ini dikali. Berarti operasinya jadi pembagian, maka nanti bisa kita tulis dy per dx sama dengan 1 per 2y. Oke, ya. Y per dx sama dengan 1 per 2y. Selesai? Belum, masih satu langkah lagi karena kita ketahui titiknya. Sama seperti tadi, berarti kita harus mensubstitusi ya. Mensubstitusi nilai x sama dengan 2 dan nilai y sama dengan 1. Perhatikan di sini bahwa di bagian akhir ini sudah tidak ada lagi nilai atau variabel x ya. Sehingga nanti kita hanya
menggunakan yang saya variabel y saja, min 1. Ya, bisa kita tebak nanti hasilnya adalah, nah itu dia, sudah dapatkan dy per dx sama dengan 1/2y, maka nanti kita dulu coba supaya rapi. Ya, dengan cara yang sama seperti tadi, kita tinggal substitusi nilai y-nya. 2 dikali y-nya min 1, maka hasilnya adalah min 1/2. Maka kemiringan garis singgung di titik 2, min 1 pada kurva y kuadrat min x plus 1 sama dengan 0 itu adalah min 1/2. Oke, sekian ya untuk video pelajaran kali ini. Silakan dipelajari lebih lanjut lagi di buku kalkulus. Banyak contoh-contoh dari buku mana saja bisa kalian pelajari tentang diferensiasi implisit ini, karena ini sangat penting sekali ya untuk fungsi-fungsi yang tadi saya katakan di depan, bahwa implisit ini adalah fungsi yang dalam bentuk f, x, y sama dengan 0, itu tidak bisa dia dinyatakan dalam bentuk y sama dengan fx. Banyak dia fungsi itu, apalagi memuat pangkat besar, itu biasanya akan sulit untuk dinyatakan dalam bentuk fx, y sama dengan fx. Nah, disinilah pentingnya diferensiasi implisit atau turunan implisit. Oke, cukup sekian saya rasa untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Banyak-banyak membaca dan berlatih mengerjakan soal-soal agar lebih terbiasa untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.